Halo, selamat siang. Kembali lagi di diskusi sisi sama gua dan Fahri. Sekarang gua lagi ngundang salah satu temen gua, namanya Ian. Dia mantan mahasiswa S2 di UK, tepatnya di Newcastle University kalau nggak salah. Ya, bener ya. Sekarang udah Benar. lulus, balik ke Indonesia lagi. Indonesia. Ian mau perkenalkan diri dulu nggak, Ian? Boleh. Thank you Fahri ya. Ya. Oke, nama gue Muhammad Istian Selma Idris. Gue biasanya dipanggil Ian. Sekarang umurnya 25 menuju 26 sih. Terus kemarin baru aja selesai S2 yang tadi lo bilang di Newcastle University 2019 akhir Desember. Jadi baru banget balik gitu loh pas Desember kemarin. Terus sekarang baru banget sih, nggak tahu sih ini rezeki Ramadan atau gimana, tapi baru keterima di salah satu perguruan tinggi gitu loh sebagai dosen. Terima di S3 berarti nih? Enggak, jadi gue daftar karena perguruan tinggi itu kayak ngebuka formasi gitu loh, jadi nyari dosen gitu. Nah, ntar kemarin gue coba daftar gitu, akhirnya terima. Syukur-syukurlah gitu kan. Gila, pakai UK bos. Gitu nyata. Yan, lu S2-nya ngambil apa, Yan? Gue kemarin ngambil, nggak jauh sih dari S1. Gue kemarin ngambil, kan S1 gue accounting kan. Nah, gue S2 kemarin tuh ngambil accounting, finance, and strategic investment gitu. Jadi kayak 3 jurusan disatuin gitu. Oke, strategic investment. Wah, menarik. Kenapa yang ngambil? Ini sih, jujur sih, kemarin tuh gue kayak pengennya sih linear aja gitu loh di accounting. Cuman kayak gue ngerasa kayak apa gue harus perlebar gitu loh wawasan gue kan. Jadi kayak memperluas aja gitu. Cuman pas gue ngerasain kayak aduh, sulit juga ya ternyata ya. Gitu loh. Terus Yan, sekarang kesibukannya berarti sambil nunggu yang tadi panggilan lagi untuk ngajar. Baru selesai banget kuliah itu ya, Yan? Selain itu ngapain, Yan? Jadi aduh, pandemi kayak gini ngapain ya? Ini lebih ke sok sibuk sih kayaknya. Jadi kemarin tuh sebelum gue kelar kuliah tuh udah kayak ada list-list gitu loh. Kayak gue mau ngapain aja kalau habis kuliah gitu kan. Jadi ada 3 poin penting sih menurut gue kenapa. Apa yang harus gue lakuin gitu loh habis kuliah. Nah, salah satunya yang tadi itu loh, dosen. Jadi alhamdulillah dapet nih dosen kemarin nih. Jadi masih ada 2 gitu kan. Yang 2-nya itu, satunya itu gue kayak rencana pengen buka cafe and eatery gitu loh. Jadi kayak semi cafe, semi restoran gitu. Tapi tempatnya nggak di kota gede gitu. Jadinya kayak kemarin kan teman gue kayak kayak gue harus buka di Makassar gitu kan. Karena kan gue domisilinya di Makassar kan. Tapi gue rencananya bukanya di kabupaten gitu loh. Jadi kayak market share-nya itu masih nggak terlalu luas di kota-kota gede gitu. Terus yang ketiga itu gue kayak ada rencana pengen bikin mobile app gitu loh, sistem kayak platform buat booking gitu. Tapi kalau dibicarain lebih lanjut kayaknya masih terlalu cepet deh. Masih progres gitu loh masalahnya. Masih bikin prototype gitu. Mungkin ntar jatuhnya startup sih, tapi ya mungkin bulan sekarang Mei Juni lah baru rencana nyari investor gitu. Semoga lancar sih. Mas, Yan. Yan, sharing-sharing dong awal-awal lu milih S2 di UK itu khususnya gimana perjalanannya tuh? Setelah lulus S1 tuh apa yang lu persiapin segala macam? Sebenarnya gue tuh pengen kuliah S2 tuh udah lama sih. Jadi pas S1 kemarin tuh kan gue sempat pertukaran pelajar tuh di US tuh. Nah, dari situ tuh gue udah kayak pengen kuliah di luar lagi deh gitu loh. Jadi apa aja sih yang harus dibutuhin gitu loh buat kuliah di luar gitu. Gue udah coba ngelis tuh apa-apa aja sampai pada akhirnya gue karena
pas gue lulus S1 tuh sempat kerja di KAP kan di Malang, kantor akuntan Prof Made gitu, kalau lu pernah dengar gitu kan. Nah, gue kalau persiapin segala kayak form gitu-gitu tuh kayaknya sulit gitu kalau sambil kerja gitu loh. Makanya gue kayak jatuhnya ke agensi gitu. Ada kalau lu pernah dengar kayak IDP, Vista, gitu loh. Jadi itu lebih membantu sih kalau buat teman-teman yang sibuk gitu kan. Jadi lu mending kalau misalnya merasa kesulitan untuk mempersiapkan diri sendiri gitu loh, kayak persyaratannya apa aja tuh mending lu langsung datang ke agensi aja. Nah, free of charge tuh gitu loh. Free? Malah mereka kayak free. Mungkin kalau misalnya kampus yang lu pengen daftar gitu-gitu punya ada fee-nya sendiri buat daftar itu, baru lu kena charge gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya free aja. Kayak kemarin gue ini. Terus kalau dari lo sendiri kenapa mau lanjut S2 Bang? Yan. Udah ngerasa tua banget gue. Jadi S2 sih. Sebenarnya banyak sih alasan gue kenapa pengen lanjut S2 gitu. Karena gue kan kayak masih muda banget gitu kan. Kayak jiwa-jiwa belajar gue tuh masih ada gitu loh. Jadi ibarat kayak mesin motor tuh masih panas-panasnya gitu, pengen ngegas terus gitu. Jadi kenapa harus diberhentiin gitu loh. Karena menurut gue kan sekarang pendidikan tuh kayaknya penting. Karena salah satu alasannya itu Indonesia kan sekarang udah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN kan. Jadi persaingan itu bukan cuma di internal Indonesia aja, tapi lebih ke Asia Pasifik gitu. Nah, persiapan diri itu yang gue pengen kayak matengin gitu. Sorry Bang, ini berarti biaya sendiri ke UK-nya apa gimana Bang? Apa beasiswa dapat? Nah, menarik ini. Kemarin tuh sebenarnya kan gue lulus 2016 kan. Terus gue tuh dapat LOA yang Newcastle itu 2017 buat pembelajaran 2017 gitu kan. Cuman karena LPDP gue baru bisa daftar 2017, jadi yang kampus itu gue minta dipospon ke 2018. Jadi ditunda setahun gitu kan. Dan akhirnya bisa. Ya nggak ada salahnya sih dicoba kan LPDP. Jadi gue nyoba, gagal akhirnya di tahap akhir. Udah sampai seleksi wawancara itu yang udah gagal, itu sakit hati sih. Cuman ada ini juga sih, ada hikmahnya juga sih. Karena nah ini mungkin yang teman-teman banyak nggak tahu sih. Jadi coba digali aja gitu kayak beasiswa dari kampus gitu loh. Karena banyak gitu, kayak kemarin gue karena gagal LPDP, gue coba ngegali beasiswa apa sih yang ada di Newcastle gitu kan. Gue coba cari tahu. Jadi kayak ada Vice Chancellor Scholarship gitu, kayak beasiswa wakil rektornya dia gitu. Nah itu gue dapet. Pertama gue apply yang buat 50% tuition fee kan, tapi nggak dapet gitu. Karena itu cuman berapa orang yang bisa dapet ya dari seluruh dunia gitu. Jadi nggak dapet, gue coba yang lain lagi. Akhirnya dapet gitu, kayak potongan 3.000 pound gitu loh. Kayak 58 juta gitu deh, 60 juta. Lumayan sih, tapi paling enggak. Iya, nggak ngebebanin banget gitu buat orang tua gitu. Ya betul. Banyak itu Bang. Nah. Mas lagi. Yan. Ya sepeda aja deh. Yan, apa untuk dapat LOA dari Newcastle University untuk S2 itu susah nggak Yan? Sebenarnya dapatnya itu nggak terlalu sulit sih menurut gue. Cuman emang ada beberapa persyaratan yang mungkin butuh waktu lebih lama gitu loh dari persyaratan lain. Salah satunya IELTS gitu kan. Mungkin kan mereka juga minta essay itu. Essay kan lu bisa kerjain paling seminggu lah gitu kan. Nah itu lebih ke personal letter lu gitu loh ke kampus. Cuman yang lebih butuh waktu lama itu kayak IELTS gitu tuh. Lu tahu sendiri kan harus butuh persiapan matang gitu loh buat IELTS. Cuman kalau lu tekunin ya menurut gue bisa sih singkat gitu loh buat persiapannya itu. Itu doang sih. Persyaratan-persyaratannya nggak terlalu ribet kok selama semua persyaratan ada di submit. Kan mereka tuh punya kayak
portal sendiri gitu kan buat daftar. Kalau misalnya lu nggak melalui agensi, lu bisa daftar langsung ke kampusnya gitu loh. Jadi habis lu daftar langsung, biasanya tuh lu di kontak gitu, either lu diajakin buat interview atau bisa langsung dapat LOE gitu. Kemarin gue nggak pakai interview gitu, mungkin karena essay gue membantu gitu kan, jadi kayak oh ya udah gitu langsung dapat LOE gitu. Oke, menarik. Kenapa Nggak Bang? sesulit yang Bentar. dipikirin orang sih. Mas, Yan, apa namanya? Lu patah-patah. Lu patah-patah. Iya. Serius? Bang, gue mau nanya, kenapa lo milih luar negeri dan kenapa harus Inggris? Kenapa harus Newcastle? Newcastle kan keren Manchester. Keren Manchester. Iya, bener sih. Lebih luasnya dulu ya, kenapa gue pilih luar negeri? Karena jujur ya, dari dulu tuh gue udah kayak set life goals gue tuh apa gitu loh. Jadi karena gue pengen jadi dosen gitu kan, gue kayak ngerasa pendidikan dari luar negeri itu lebih membantu gue gitu loh buat dapetin goals gue itu gitu. Jadi kayak nanti kalau misalnya gue kuliah di sana bukan cuma ilmunya doang, tapi sistem pendidikannya itu gue bisa kayak implementasiin di instansi gue nanti gitu loh. Jadi kayak metode pembelajaran selain ilmunya gitu loh. Itu menurut gue kayak gitu sih kenapa gue pengen kuliah di luar negeri. Terus kenapa Newcastle, kenapa nggak Manchester gitu kan? Lebih ke ini sih, gue kemarin sempat ngelis gitu kan, karena kan banyak kampus yang unggul di jurusan masing-masing gitu loh, kayak misalnya Oxford tuh unggulnya jurusannya apa gitu loh. Nah, gue ngeliat ini Newcastle Business School ini lumayan tinggi ratingnya gitu loh, karena akreditasinya juga banyak gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak kenapa gue ngambil Newcastle ya karena itu, dan jurusan gue juga ada di situ gitu loh. Karena mungkin kayak kemarin gue sempat daftar selain Newcastle tuh gue daftar Southampton juga kan. Cuman Southampton tuh accounting-nya tuh lebih ke bank accounting gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kayak jurusan gue tuh ada di Newcastle gitu loh. Jadi ya udah gue ngambil Newcastle itu karena jurusan gue gitu loh. Kalau Manchester mungkin lebih ke ya ada persyaratan yang mungkin menurut gue butuh waktu lama untuk siapin itu loh. Tapi lu sempat masukin list Manchester University itu ya? Yan? Enggak, gue kemarin daftar cuman Newcastle, Exeter, sama Southampton. Itu doang, 3. Kalau ada nggak sih, Yan, kalau di kampus di luar tuh misalkan IELTS gue kurang nih. Ada nggak yang kampus yang nerima itu dan ada program untuk mempersiapkan IELTS itu? Sampai ada kayak di kampus gue nih kan. Jadi kayak ada pre-course untuk English gitu. Misal jurusan lu minta 6,5, kan setiap jurusan kan beda-beda tuh. Kalau misalnya jurusan gue minta 6,5, kadang hukum tuh mintanya 7 gitu loh. Jadi kayak tiap jurusan tuh beda. Kalau misalnya poin lu tuh masih kurang dikit misalnya kan, kurang dikit tuh lu biasanya disuruh ikut pre-course gitu loh, yang 3 minggu, 4 minggu gitu loh. Jadi lu harus datang lebih awal sebelum perkuliahan itu. Tapi dalam masa pre-course kita itu sembari kuliah atau menyelesaikan pre-course itu dulu? Enggak, jadi sebelum kuliah. Jadi full English gitu loh belajarnya gitu di beberapa minggu sebelum kuliah itu. Jadi kalau misalnya lu udah, karena kan lu ikutin pelajarannya mereka kan, lu tes, habis itu nilai lu udah di atas standar mereka, baru lu bisa ikut kuliah. Gitu. Waktunya berarti apa pasti 4 minggu gitu apa gimana ya? Tergantung. Jadi banyak durasi gitu loh. Jadi lu mau ngambil programnya yang berapa minggu gitu. Ada yang berbulan-bulan gitu. Tergantung sih. Dan itu lebih ke biaya sih menurut gue. Butuh biaya. Mending lu tes lagi. Kalau saran gue ya tes lagi daripada ikut program-program. Maksudnya
ada plus minusnya sih. Kenapa harus tes lagi, kenapa lo harus ikut itu tuh masing-masing punya nilai plus gitu loh. Cuman kalau misalnya emang mau ngurangin budget ya mending tes lagi aja gitu loh. Oke, I see. Menarik. Dan gue mau nanya nih, perbedaan yang lu rasain kuliah di luar dan di Indonesia terkait sistem perkuliahannya kah atau apa segala macam. Nah, sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan sih ya menurutku. Karena sama-sama belajar lah gitu. Cuman lebih ke sistem dan metodenya aja gitu yang berbeda. Perguruan tinggi Indonesia sama luar negeri itu kayak gimana gitu tuh perbedaannya nggak terlalu signifikan. Lu bisa contoh nih ya, kemarin di S1 gue kayak ngerasa transparansi nilai gitu-gitu kan. Jadi kayak kadang tuh mungkin kebanyakan sih sekarang di Indo tuh, gue bukannya yang ngejelek-jelekin ya, cuman udah kayak fun fact aja gitu loh. Di Indo tuh kalau misalnya lu udah kenal dosen tuh, lu udah kayak ngerasa cukup aman gitu loh buat dapet nilai gitu. Sedangkan di luar tuh transparansi nilai lu itu wah kacau gitu. Jadi lu tahu proporsi nilai itu, nilai lu ini lu dapat dari mana, berapa persen dari exam, berapa persen dari assignment tuh udah kayak tertata gitu loh, udah transparan gitu loh. Jadi kalau lu mau lihat nilai lu udah kelihatan di situ, oh gue dapat segini nih, oh ini alasan gue kenapa dapat B, kenapa dapat C gitu loh. Alasannya dari situ gitu kan. Biasa di Indo nggak terlalu ini kan, nggak terlalu jelas kan, nilai gue dari mana, gue perasaan nggak belajar banget tuh dapat A gitu. Sedangkan yang lu belajar banget lu dapat C gitu loh. Jadi kayak lebih itu aja sih perbedaannya. Terus tapi di luar negeri nggak kenal apa? Nggak kenal, kasihan nih ini anak nih nilainya segini gitu. Enggak. Malah di sana tuh gue nih ada cerita nih. Jadi ada pas gue exam tuh, karena kan di sana tuh kayak partisipasi aktif itu bukan sebuah indikator nilai gitu kan di kelas kan. Jadi misalnya beda sama kayak di Indo, lu nanya terus, lu bisa dapat poin plus gitu loh dari dosen. Nah, sedangkan di sana itu lu nanya aja karena lu nggak tahu gitu, bukan karena lu pengen dapat nilai gitu. Nah, ada teman kelas gue tuh pas gue exam tuh gue nggak pernah ngeliat dia sama sekali di dalam kelas gue. Pas gue exam ada di sebelah gue gitu loh. Jadi gue kaget kayak, ini orang munculnya dari mana gitu kan. Kok bisa ada di sebelah gue gitu loh. Tapi ya gitu perbedaannya dari situ. Karena mungkin dia ngerasa kayak nilainya itu cuman dari exam misalnya kayak gitu kan. Ada modul yang nilainya cuma 100% dari exam. Misalnya. Jadi dia cuma datangnya pas exam doang gitu. Ada gitu loh. Ada? Kocak ya? Ada. Tapi mungkin dia lebih ke, karena kan di sana tuh pembelajarannya ke record gitu kan. Jadi pembelajaran lu tuh dosennya tuh ke record gitu suara sama PPT-nya gitu. Dan kadang juga ada virtual buat nulisnya gitu ke record semua. Jadi lu kalau misalnya ada yang kurang jelas atau lu pas mau exam lu bisa buka ulang gitu. Yang gitu sih yang gue kemarin sering lakuin gitu pas mau exam tuh kayak aduh udah lupa nih gue buka lagi dia cepet teman berapa ya gue buka akhirnya gue lagi gitu. Itu sih yang sistem kayak gitu yang mungkin menurut gue ngebantu sih nanti buat perguruan tinggi negeri gitu. Keren ya. Lu kan pikiran mau S3 nggak Bang? Kalau emang iya kenapa? Untuk sekarang sih kayaknya napas dulu deh ya. Udah capek, sumpah capek banget. Jujur aja ya, capek banget. Kemarin S2 aja udah capek pakai S3 gitu, kayak 3-4 tahun. Tapi mungkin dalam waktu dekat lah 2-3 tahun gitu loh, gue lanjut S3 lagi. Karena kan gue sebagai dosen kan, jadi pasti gue harus kayak ngelakuin tridharma dosen sebagai tenaga pendidik gitu loh. Jadi pendidikan tuh penting. Gokil. S2 tuh harus. Menikah dulu ya Bang ya? Hah? Menikah dulu. Sebenarnya pengen sih tahun ini gitu loh. Cuman amin. Gak ada aja calonnya. Amin, gitu. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin ya orang kayak lu. Gak punya calon gue bos. Jangan digituin lah bang. Ayolah. Ayolah, lu aja dulu beneran. lah di UB.
Di FEB. Bisa nggak sih juga diomongin? Apa yang nggak? Gue back to topik ya. Gue mau nanya, lu awal kuliah di luar negeri, gimana rasanya? Terus lu gimana cara ngadepinnya? Pasti kan pertama culture shock jelas, kayak lu pindah ke Malang kan awal. Terus nyamain bahasan, ya kita kan susah juga ya. Apakah rasanya sama kita sebagai orang luar daerah pindah ke satu daerah tertentu, apa beda banget sebenarnya? Jelas beda sih kalau kata gue, cuman lebih ke kan persyaratan yang dibikin sama kampus tuh nggak semerta-merta ya cuman buat persyaratan gitu doang, tapi mereka tuh pengen tahu gitu kayak lu tuh capable buat belajar di sini gitu loh. Jadi kayak kemarin gue ngerasa ini agak tricky sih karena teman gue tuh baru datang tuh seminggu 2 minggu sebelum mata kuliah dimulai gitu. Nah gue tuh udah jauh-jauh hari sebelum gitu, jadi udah sebulan sebelum gue tuh udah datang di tempat buat kayak settle-in aja gitu sama lingkungannya kayak gimana gitu. Biar gue dapet PW-nya aja, ntar gue kayak udah dapet lingkungannya kayak gini, terus gue pas masuk belajar jadi udah kayak PW aja hidup di situ gitu. Jadi nggak mepet gitu karena butuh adaptasi juga kan. Lo kenal Rian kemarin dong? Kan sama dari Siapa? Kenal Rian kemarin. Oh, ini yang kasus itu? Iya. Wah, kacau. gue nggak tahu itu dia di Manchester dah itu. Yes. Aman berarti jauh ya? Itu aman. Gue bukan korban kok, tenang aja. Astaga. Yan, kalau hooligan di sana gimana ya? Kayak The Jack aja. Menarik ini. Sebenarnya alasan gue pilih UK kan juga salah satunya itu loh, tapi alasan kecil doang gitu. Gue suka bola kan, jadi kayak pengen ngerasain aja gitu kayak nonton Premier League kayak gimana. Nah, hooligansnya mereka itu sebenarnya kuat sih, tapi less anarkis aja gitu, nggak se-anarkis di Indo. Newportnya ya dari hati, cuman kayak tribun tuh kadang campur gitu-gitu, tapi mereka tuh kalau udah di luar tuh udah kelar match tuh udah nggak ada apa-apa lagi, satu kafe doang, satu bar gitu loh. Jadi orang pendukung apa jadi join gitu loh. Nggak ada kekerasan, nggak ada anarkis gitu. Cuma ada sih sempat beberapa, itu pun mungkin karena masalah pribadi, bukan masalah kayak tim ke tim gitu. Berarti yang kayak di Green Street Hooligan nggak sampai segitunya ya? Apa nggak cuma sampai beberapa segitu Nas ya malah gue. hooligan klub tertentu Mungkin doang? mungkin beberapa. Karena mungkin kebetulan gue di Newcastle, gue ngerasa kayak Newcastle tuh nggak terlalu anarkis gitu loh liga-nya. Cuman lu kecepetan Yan, keras. Yan. Sekarang Newcastle dikit lagi punya pemilik klub baru. Terkaya ya. Iya bro. Ntar deh S3 deh ya, amin deh. Ya. Cuman gue ngerasa kayak supporter Newcastle itu sama supporter kan Newcastle sama Sunderland kan dekat tuh. Yeah. Jadi mereka tuh udah kayak sering kelas gitu loh. Jadi yang Newcastle nggak suka Sunderland, yang Sunderland nggak suka Newcastle. Karena kan mereka punya rival tersendiri gitu kan, kayak MU, rival Liverpool. Iya, rivalnya udah liga berapa gitu, jadi nggak tahu, ya udahlah, bodo amat dia. Bang, lu gimana style life di sana, Bang? Gimana cara lu bertahan hidup di sana, Bang? Sebagai mahasiswa kan, ya gue tau lah mahasiswa sebagus-bagusnya lu, kayak bakalan tetap jadi mahasiswa. Gimana, Bang? Ya, ini sih, menurut gue kayak lu kuliah di sana tuh sebagai kesempatan gitu loh, biar lu bisa dapat teman baru gitu kan. Karena lu datang ke sana tuh sendiri gitu loh, individu. Pas lu di sana tuh usahain kayak ya udah perbanyak link aja, perbanyak network gitu loh, temen gitu loh. Nggak cuman teman-teman dari Indo ya, tapi teman-teman dari luar juga gitu loh. Karena gue masih sering kontak sama teman-teman gue yang dari Belanda, Prancis gitu. Masih sering banget gitu. Malah mereka kayak, nah itu lu bisa jadiin kayak
bahan promosi juga buat pariwisata lo gitu loh di Indo. Jadi gue ngajakin mereka buat jalan-jalan gitu. Belanda, Perancis. Gokil. Gitu sih. Jadi kayak daily activity-nya ya kalau nggak bareng teman, ya apalagi kalau selain kuliah gitu. Karena mumet kan, lu kuliah terus gitu, kalau nggak ada mereka juga pasti lu agak stres gitu. Jadi karena ada mereka, jadi lu kayak bisa sedikit survive lah ya, menurut gue gitu. Bang, gue ini pertanyaan paling penting gue, Bang. Bahasa basinya gimana, Bang? Bahasa basi kayak, woi bro, jurusan apa lu? Kalau dulu kan fakultas apa lu? Kalau di sana gimana? Cara berteman, gue pernah ngeliat di YouTube tuh cara bertemannya tuh beda di sana. Gimana, Bang? Cara berteman di Newcastle. Yoi. Teman sama Perancis tuh. Keren banget. Gini sih, kalau lu apa ya, misal orangnya lu nggak kenal kan, gitu. Kalau lu stranger banget tuh kayaknya agak sulit gitu buat kayak kenalan gitu. Tapi kalau misalnya lu ada keterkaitan satu sama lain, misalnya dia tuh teman kelas lo gitu kan, atau dia pernah jadi teman gym lu pernah main bola bareng. Pokoknya lu udah sempet kayak ada activity gitu loh sama dia. Jadi itu lebih gampang gitu buat kayak say hi gitu ke orangnya gitu loh. Kalau misalnya lu dari jauh terus udah nggak tahu nih orang siapa, orang juga pasti ngerasa kayak anjir ini siapa sih gitu loh. Pasti kayak gitu nggak sih? Iya. Lebih ke ini aja, lebih ke respect aja, kayak gue pernah lihat lu di ini gitu loh. Oh iya gitu. Karena orang sana lebih gampang gitu loh buat apa sih, engage gitu sama orang ketimbang orang Indo kan biasa lebih kayak siapa nih orang, gue takut gitu loh. Yeah. Di sana tuh nggak ada kayak gitu-gituan, kayak no judge people gitu loh. Dan gue mau bahas biaya hidup di sana, boleh nggak ya? Mulai dari biaya hidup, boleh. Biaya tempat tinggal di sana berapa, terus biaya makan di sana berapa, terus ada biaya transport lagi kah, atau pusat dan segala macam gitu kan, buat bayangan orang-orang yang nonton dan akom dulu ya, accommodation tuh kayak tempat tinggal lu tuh. Kemarin gue tuh sempet pindah sekali gitu. Jadi gue ada 2 akom. Yang pertama itu karena areanya dekat kampus kan, jadi agak lebih mahal dikit gitu loh. Jadi per minggu, mereka hitungnya per minggu, jadi per weeknya berapa gitu loh. Kemarin gue nemu 118 pound. Itu dekat kampus gitu, di area kampus. Nah, pas gue pindah 118 pound per week. Per week. Per minggu. Itu berapa tuh? Ya sekitar 2.100.000 lah. Pound IDR. Terus apa lagi, Bang? Terus gue pindah nih pas semester akhir tuh, kan gue cuman kayak tesis doang kan, jadi nggak harus ke kampus gitu loh. Dan bimbingannya juga kalau nggak by email, ke kampusnya juga cuma sekali doang. Jadi gue nyari yang agak jauh dari kampus tapi tempatnya PW gitu, dan itu agak lebih ngekat cost gitu loh. Dapatnya 80 pound gitu, jadi udah ngekat hampir juta nggak sih itu kalau kayak gitu. Itu biaya akom. Kalau biaya makan, kalau lu masak mah pasti hemat sih menurut gua gitu loh. Bahan-bahan makanan nggak beda jauh gitu loh sama Indo gitu. Kalau biaya beli makanan apa? Kalau nasi makan lemak, makan di luar makan di luar kayak gitu tuh biasa seporsi gitu rata-rata 10 pound lah. 10 pound. Porsinya rata-rata ya, karena ada yang lebih di bawah itu, ada yang lebih di atas itu gitu. Lanjut, apa lagi, Bang? Dari sekali makan. Dia sambil nyatet. Terus nyatet ya, benar-benar bagus. Terus beras itu pasti banyak sih. Kalau Asian pasti ada, setiap kota tuh pasti ada Chinatown-nya gitu. Jadi pasti ada pasar Asia gitu, bisa beli beras, bahan makanan lainnya itu di sana gitu loh. Dan itu nggak terlalu mahal
menurut gue, daripada lu makan di luar. Gue tuh sama temen gue tuh, karena temen gue ada yang pintar masak kan, jadi kita bagi tugas gitu, siapa yang beli bahan makanan, siapa yang masak, siapa yang nyuci piring, gitu-gitu loh. Lebih enak gitu, lebih nge-cut cost gitu. Bang, Lu berarti tinggal di apartemen gitu ya? Oh ya, lanjut. Iya, mulanya kayak gitu. Jadi satu Apartemen. satu flat gitu isinya kayak 9 kamar. Banyak ya? Satu kitchen. Ini banyak. Apa-apa tuh? Ini, apa namanya, di sana tuh ada gembel juga nggak sih Bang? Maksud gue, ada mahasiswa yang kayak... Banyak. Banyak. Ada mahasiswa yang apa? Yang gembel gitu Bang, misalnya kayak mana-mana numpang, dia nggak punya kosan, nggak punya apart misalnya, nggak punya tempat tinggal, terus Enggak. numpang gitu. Enggak. Kalau mahasiswa sih kayaknya nggak ada deh yang gembel. Cuman kalau gembel beneran banyak. Oh gitu. Masih ada? Banyak. Masih ada. Gue sering nemu kayak di pinggir jalan tengah malam gitu-gitu dia tidur di pinggir jalan tuh masih adalah beberapa gitu. Okay. Tapi kalau mahasiswa kayaknya nggak ada yang gembel gitu deh. Kayak nebeng sana sini tuh kayak nggak ada. Dan selain tempat tinggal, tadi makan, terus apa tadi? Akomodasi. Akom. Ada biaya lain nggak? Kendaraan tergantung ini sih, tergantung apa tempat kuliah lu nanti gitu loh. Kalau gue sih kemarin jadi Newcastle itu padat di satu tempat gitu loh. Jadi lu cuma jalan-jalan doang gitu, nggak perlu kendaraan, nggak perlu bis. Kecuali kalau mau pergi kemana gitu loh, baru lu naik bus gitu-gitu. Tapi sehari-hari kita nggak naik kendaraan. Kita lebih ke jalan aja gitu. Karena nggak jauh, lebih enak aja gitu. Lu paling jalan 5-10 menit, 15 menit gitu loh. Price-nya juga beda kan, lu jalan di Indo sama jalan di sana pasti beda gitu loh. Iya sih, iya. Ya nggak sih, di sini trotoar aja masih susah cuy nyarinya gitu. Tapi lu pernah ke Old Trafford Bang? Sering gue kalau MU main. Temen gue tuh pernah kaget tuh gue masuk ke snapgramnya account official iya, gitu. gue juga lihat. Iya kan, gue tuh sempet masuk sekali tuh karena gue lagi nonton MU tuh pas hari itu tuh, terus tiba-tiba kayak ada tim dari marketingnya dia itu mungkin ngeliatin kita gitu loh, kayak wah ini orang seru nih buat diajak ini, karena kan kita kayak ada orang selain orang Indo tuh ada orang lain lagi gitu, jadi kayak mix kultur gitu. Jadi dia nawarin gitu kayak lu mau masuk nggak di GTV di story kita gitu wah kenapa enggak gitu loh. Kalau kata kita kenapa enggak sih, ya udah masuk aja, malu-maluin bodo amat, yang penting masuk gitu. Ya udah masuk aja gitu. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Bang. Kalau biaya tiket nonton tuh berapa? Nonton iya. Itu tergantung seat sih. Kalau lo duduknya agak di atas gitu tuh biasanya lebih murah gitu. Tapi rata-rata di sekitaran 30-40 lah. Kalau Newcastle ya, kalau MU tuh gue biasa dapat kayak 50-an pound gitu. 1 juta lah. Oke. Bang, gue mau nanya sekaligus lo kasih pesan buat teman-teman yang ini ya, yang mau lanjut kuliah kayak lo. Yang pertama dulu, culture shock apa yang paling buat lo kaget di Newcastle, sama yang kedua adalah pesan buat orang-orang yang mau S2 juga kayak lo. Kalau dari gue pribadi sih culture shock-nya mungkin lebih ke makanan kali ya. Karena gue tuh paling bukan nggak bisa sih, tapi salad gitu tuh nggak bisa makan gitu, jadi harus diolah gitu. Nah itu sedangkan di UK kan kebanyakan makanannya kayak gitu kan, jadi lu harus persiapin aja gitu. Sama mungkin kayak hal-hal kecil, toilet gitu, gue kan nggak pakai tisu gitu kan, jadi gue bawa splash sendiri gitu loh dari Indo, gue pasang sendiri di sana gitu. Jadi culture yang kayak gitu, yang kecil-kecil sih yang menurut gue ini. Terus pesan buat teman-teman sekalian ya, misal kalian udah mau lulus atau udah berencana pengen
kerja gitu loh. Menurut gue mumpung kalian masih muda, masih punya jiwa-jiwa semangat buat belajar, mending persiapin matang-matang dulu gitu loh buat ngadepin ntar nih kayak masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Jadi competitiveness-nya itu dapat gitu loh. Lo bisa berkompetisi bukan cuman dalam negeri tapi di luar negeri juga gitu loh. Karena pendidikan tuh sangat penting di zaman sekarang ya. Jujur aja sih, fun fact sih, kayak lu misalnya sebagai HRM di perusahaan pasti lu ngerasa orang yang level S1 sama S2 tuh udah beda gitu loh. Jadi itu sih poin plus dari gue. Kenapa nggak belajar terus aja dulu kalau mesti semangat gitu. Karena gue punya teman banyak banget kayak udah kerja, udah terlanjur nyemplung ke dunia kerja gitu kan. Pas dia udah mau naik jabatan, salah satu persyaratannya kan kayak S2 gitu kan, S3 gitu. Nah, mereka tuh udah males gitu karena udah dapet PW-nya buat kerja. Nah, itu yang pengen gue cut gitu loh, kayak daripada lu ntar dapat PW-nya terus udah males buat kuliah, kenapa enggak diterusin aja dulu kuliah gitu, langsung sekalian aja gitu.